Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kuasanya melebihi segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bicara soal kuasa Tuhan Yesus, kita semua mengamini kalau kuasa Tuhan Yesus itu sungguh sangat berkuasa. Betul? Apa ada di antara kita yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu berkuasa? Ada? Tidak ada pasti ya. Semua mengamini bahwa Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa. Tapi apakah kita percaya pada kuasa Tuhan Yesus saat kita mengalami banyak persoalan hidup? Saya tidak yakin bahwa kita semua bisa yakin pada kuasa Tuhan saat kita mengalami berbagai persoalan hidup. Fakta bahwa ada jemaat yang pergi mencari dukun atau orang pintar saat usahanya bangkrut. Fakta bahwa ada jemaat membaca dan meyakini ramalan para suhu dibanding meyakini firman Allah tentang masa depannya. Fakta bahwa ada jemaat cari nasihat-nasihat peramal dan orang pintar saat dia diterpa oleh berbagai persoalan hidup. Itu jadi satu tanda bahwa banyak orang Kristen ternyata kurang bahkan tidak percaya pada kuasa Yesus. Mulut kita ini mengatakan Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa, tapi kita tidak mengalami kuasa Tuhan itu. Kita masih tetap bimbang, kita terus khawatir, depresi, cemas terus-menerus dan merasa tertekan. Jadi, benarkah kuasa Tuhan Yesus itu melebihi segalanya? Kuasa Tuhan Yesus seperti apa yang bisa kita alami dalam hidup sehari-hari yang seharusnya menjadi satu tanda bagi kita bahwa kuasa Yesus itu melebihi segala-galanya, saudara. Yang pertama, kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup umatnya adalah kuasa firman-Nya. Kita melihat kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup umat Tuhan ketika Yesus berada di dunia ini, yaitu kuasa firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika Yesus hidup di dunia ini, salah satu pelayanan penting yang Yesus lakukan adalah mengajar. Yesus mengajarkan firman Allah kepada umat Tuhan. Jadi setiap hari Sabat tiba, Yesus itu segera masuk ke rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagog. Lalu saudara-saudara, dia mengajar di situ. Markus 1 ayat 21 menyaksikannya kepada kita. Nah, ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang membedakan pengajaran Yesus dengan guru-guru agama Yahudi. Apa yang membedakan? Yang membedakannya, saudara, adalah kuasa pengajaran dari Yesus. Dalam Markus 1 ayat 22, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu takjub ketika mendengarkan pengajarannya. Kenapa? Sebab Yesus itu mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa yang membuat ajaran Yesus berkuasa? Pertama, saudara, Yesus sendiri adalah firman yang hidup. Yesus sendiri firman yang hidup yang datang ke dalam dunia ini. Kedua, Yesus mengajarkan firman Tuhan. Dia bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia melakukan firman Tuhan itu. Sebab itu pengajarannya begitu berkuasa. Nah, orang-orang yang mendengar ajaran Yesus ini sangat takjub. Tapi sayang, seribu sayang, saudara, ajaran Yesus ini tidak merubah hati orang banyak yang keras dan penuh dengan dosa. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus akan disalibkan, mereka yang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi saudara-saudara,
Orang-orang ini sekalipun mendengar ajaran Yesus yang begitu berkuasa, mereka tidak diubahkan oleh firman itu. Apakah kuasa Yesus kurang kuat sehingga orang-orang itu tidak berubah, semakin percaya Yesus dan semakin mengasihi Yesus? Bukan demikian, saudara-saudara. Orang banyak tidak mengalami perubahan hidup dan kuasa pengajaran Yesus karena mereka belum menjadi manusia baru yang disucikan oleh darah Kristus. Hanya orang yang sudah lahir baru yang bisa mengalami kuasa pengajaran Kristus yang mengubahkan kehidupan manusia berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak lagi hidup di dunia. Firman Allah yang diajarkan dengan penuh kuasa oleh Yesus tidak bisa kita dengarkan secara live, ya, langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tapi firman yang Yesus ucapkan itu dituliskan dalam Alkitab ini. Pertanyaannya, ya, apakah firman Kristus yang tertulis dalam Alkitab ini juga punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan orang-orang yang berdosa? Apakah firman Tuhan dalam Alkitab ini ada kuasanya? Saudara-saudara, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa dan sanggup mengubahkan hidup orang yang berdosa. Hidup saya sebagai seorang remaja yang berantakan diubahkan saat saya secara pribadi membaca Alkitab ini, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Diubahkan, saudara, oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengalami perubahan hidup karena membaca Alkitab, firman Allah yang tertulis. Karena ketika orang baca Alkitab ini, orang jadi tahu mana benar, mana salah, mana kehendak Tuhan, mana kehendak dirinya sendiri. Ketika orang membaca Alkitab ini, Roh Kudus itu ikut bekerja, saudara. Dan Roh Kudus itu menjadikan ayat-ayat, kata-kata, huruf-huruf mati dalam Alkitab ini menjadi hidup. Seolah-olah orang ketika baca Alkitab ini, Tuhan sedang berbicara sendiri kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau mengalami kuasa dari firman Allah, bacalah Alkitab kita ini di bawah tuntunan Roh Kudus. Baca Alkitab ini dengan sebuah tekad, sebuah niat dan kerinduan untuk memahami dan melakukan firman Allah di dalam hidup kita. Kuasa firman Allah sungguh dahsyat merubah hidup seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kadang kita berpikir kuasa Yesus itu harusnya yang supranatural, ya, harus bentuknya mujizat. Orang kena kanker gak usah ke dokter, gak usah minum obat, didoakan sembuh. Itu baru kuasa Yesus. Orang usahanya bangkrut, didoakan dalam waktu cepat bisa jaya dan sukses lagi. Itu kuasa Yesus. Orang mati bisa hidup lagi. Itu kuasa Yesus. Saudara, itu semua tadi memang betul kuasa Yesus. Kuasa Yesus bisa terjadi dalam bentuk-bentuk seperti tadi, mujizat demi mujizat. Tapi itu bukan mujizat yang terbesar, saudara. Mujizat yang terbesar adalah ketika ada pecandu narkoba bebas dari kecanduannya pada narkoba dan dia bisa hidup berguna bagi sesamanya. Mujizat terbesar adalah ketika anak kaum homo menyadari kesalahan orientasi seksualnya, lalu dia mau belajar untuk menjadi manusia normal. Laki-laki kembali jadi laki-laki, perempuan kembali jadi perempuan. Mujizat yang terbesar itu, saudara-saudara, adalah ketika
tidak pernah mengalami kuasa dari firman Tuhan ini, saudara. Begitu sehat, dia kembali lagi ke hidup lamanya dan melakukan kembali segala perbuatan dosanya. Untuk apa orang yang mati hidup lagi kalau hidupnya pada akhirnya hanyalah dihabiskan untuk berbuat dosa? Untuk apa juga saudara-saudara orang bangkrut sukses lagi kalau kemudian kesuksesannya hanya menyakiti orang lain? Jadi saudara-saudara, alamilah kuasa firman yang mengubahkan kita setiap hari. Itu lebih penting buat kita dibanding semua mukjizat lainnya. Begitu firman Allah itu mengubahkan diri kita, maka seluruh hidup kita ini juga akan diubahkan. Ingat saudara ya, masa depan kita itu bergantung dari karakter kita. Karakter kita itu menentukan masa depan kita. Ketika kita kehilangan karakter kita, hilang juga masa depan kita. Tuhan mau memberi masa depan yang baik, tapi kalau kita tidak pernah mau diubahkan oleh kuasa firman Tuhan, maka selamanya kita akan memiliki karakter yang buruk dan kita tidak akan pernah punya masa depan yang baik dan cemerlang. Saudara mau punya karakter yang baik? Alami kuasa firman Allah yang mengubahkan karakter kita sampai kita ini memiliki karakter yang serupa Kristus. Percayalah saudara, kuasa firman Allah itu melebihi segala kuasa lainnya. Yang kedua, kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup umatnya adalah kuasa atas setan dan roh-roh jahat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kuasa yang Yesus miliki itu bukan hanya kuasa ketika dia mengajarkan firman Allah, tapi Yesus juga menunjukkan kuasanya kepada roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu kenal Yesus loh saudara ya. Salah satu roh jahat yang merasuk orang di sinagog Kapernaum berkata begini, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Luar biasa ya saudara ya. Setan roh jahat tahu siapa Yesus. Tapi orang banyak yang waktu itu mendengar pengajaran Yesus, mereka nggak tahu siapa Yesus. Mereka cuma tahu bahwa Yesus ini seorang tukang kayu, asalnya dari Nazaret. Saudara-saudara, perhatikan juga komentar orang-orang yang menunjukkan bahwa roh-roh jahat itu taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata begini, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Roh jahat itu saudara, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka takut, mereka juga taat kepada Yesus. Tapi manusia berani menghujat dan melawan Tuhan. Maka saudara jangan heran kalau ada manusia lebih setan daripada setan. Bukannya manusia yang merintih lihat setan saudara-saudara, tapi setan yang merintih lihat manusia. Roh jahat, setan-setan, bahkan iblis takut dan taat kepada Yesus. Sebab itu kalau ada orang Kristen yang masih takut setan, berarti dia kurang percaya pada kuasa Yesus. Satu kali ada seorang pemuda Kristen ditempatkan di mes karyawan oleh bosnya. Di mes itu kebetulan yang tinggal hanya si pemuda Kristen ini dan penjaganya. Ya. Nah, penjaga ini berpesan kepada si pemuda itu begini, "Mas, kalau waktu malam jangan sering keluar ya." "Emangnya kenapa Pak?" "Soalnya tempat ini nih angker, sungil, pernah ada yang bunuh diri di sini."
begitu dengar pesan itu, saudara, pemuda Kristen ini langsung ketakutan. Semakin malam ketakutan semakin menguasai dirinya. Jadi waktu malam tiba, dia cuma diam di kamarnya, gak berani keluar. Kebelet pipis pun dia tidak mau buang air kecil. Dia berusaha menahannya karena dia teringat pesan daripada si bapak penjaga. Tidurnya jadi gak tenang, takut. Lampu kamu dimatiin, begitu ya saudara ya. Dan dia seolah-olah mendengar suara-suara yang aneh-aneh. Saat itu dia tidak pakai pikiran sehatnya, dia juga tidak pakai imannya, sehingga malam itu jadi malam yang sangat panjang sekali buat dia. Karena malam itu merupakan malam yang penuh dengan ketakutan. Ada yang pernah mengalami seperti si pemuda ini? Ada nggak saudara? Kita takut ya, sama setan, takut tempat angker. Khususnya kalau ada orang yang takut tempat angker, berarti dia temannya setan. Kalau ada yang tanya gitu ya sama saya. Saudara-saudara, mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita masih saja bisa ditakut-takuti oleh setan atau roh jahat? Kita takut karena kita tidak yakin pada kuasa Yesus yang berkuasa atas setan. Banyak orang Kristen ya percaya kuasa Yesus ketika menolong orang lain yang kerasukan, tapi begitu dirinya sendiri menghadapi setan itu, dia ragu-ragu, dia takut. Nah, kalau kita sendiri kurang percaya, kita sendiri takut, bagaimana kita bisa bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa itu, yang melebihi segalanya? Bapak Ibu dan saudara terkasih, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala roh jahat yang mengganggu manusia. Dan Tuhan menginginkan kita semua untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya, sehingga kita ini bisa jadi saksi dan kuasa kebangkitan Yesus yang menang atas maut, dosa, dan kuasa setan. Kuasa Yesus itu melebihi segalanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, sekarang ini bukan zamannya lagi ngomongin setan dalam bentuk jin, genderuwo, kuntilanak, ya, tuyul, bukan saudara-saudara ya. Roh jahat dan setan yang menampakkan diri itu, perhatikan saudara ya, takut kepada nama Yesus. Saudara jangan takut kalau lihat ada penampakan ya. Mereka tuh takut saudara kepada kuasa nama Yesus. Saya pernah di kamar tidur saya didatangi kuntilanak, beneran ini loh saudara ya. Didatangi kuntilanak. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengusir dalam nama Yesus. Dan dia pergi saudara, tidak mengganggu lagi. Mereka takut kepada nama Yesus. Roh jahat yang harus jadi perhatian kita adalah roh jahat yang mengingatkan manusia pada dosa. Manusia kecanduan pornografi, judi, perselingkuhan, LGBT, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Bukankah mereka-mereka ini dikuasai oleh roh jahat? Seorang ibu tega menggoreng leher keponakannya hanya karena mengiringi emas senilai 3,7 gram, 3,7 juta ya. Ibu apa yang tega menggoreng leher keponakannya sendiri dengan begitu sadis? Bukankah ibu yang dikuasai oleh roh jahat? Lebih tepatnya, ibu yang memberikan dirinya dikuasai oleh roh jahat. Ayah apa yang tega memperkosa anak kandungnya? Bahkan ada yang membunuh anak-anaknya masih balita, dan dirinya sendiri pun berusaha membunuhnya. Bukankah
ayah yang memberikan dirinya dikuasai oleh roh jahat. Maka saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan seseorang yang kelakuan perkataan karakternya begitu buruk dan jahat, ingat kata Paulus ya. Paulus berkata di dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa peperangan atau perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi kita ini bukan sedang melawan manusia. Saudara-saudara, saat kita bertemu dengan orang-orang yang terikat dengan dosanya, kecanduan dengan kebiasaan buruknya, jangan kita musuhi, jangan kita benci orangnya, saudara. Tapi perangilah roh jahat yang menguasai mereka. Kuasa Yesus itu sanggup melepaskan mereka dari roh-roh jahat yang menawannya. Kita hadirkan kuasa roh Yesus itu dengan doa dan kesabaran, sampai orang yang kita doakan itu bertobat. Ingat saudara, kuasa Yesus itu melebihi segalanya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita ingat, kita yakini kuasa firman Tuhan. Kita ingat, kita yakini kuasa dalam nama Yesus atas segala roh jahat. Kuasa Yesus ini melebihi segalanya. Dan kita yakini, kita pegang dalam hidup kita, kita andalkan saat menghadapi persoalan apapun, maka kita akan tenang, kita akan aman sejahtera di dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kiranya menolong kita semua.